Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Pembimbing, dan juga peserta LKS bidang lomba Web Technologies. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Dewan Juri kita pada lomba ini. Yang pertama ada Bapak David Naista dari Nice Studio selaku juri nasional, dan yang kedua ada Bapak Eko Subiantoro dari VEDC Malang selaku juri lokal. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Dewan Juri mengenai teknis pelaksanaan lomba. Kepada Bapak Juri, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Naura untuk kesempatannya. Jadi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para peserta yang mewakili sekolahnya masing-masing untuk mewakili lomba LKS tingkat Kota Malang untuk tahun 2026 ini. Untuk Bapak Ibu pembimbing, jangan bosan-bosan ketemu saya lagi di LKS Kota Malang ini. Ya, nantinya insya Allah untuk tingkat provinsi dan nasional nanti juga ketemu saya lagi, jadi jangan bosan-bosan. Dan di sini untuk LKS tahun ini saya ditemani oleh Bapak Eko Subiantoro dari VEDC. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa bahas di grup atau nanti bisa bertanya ketika di lokasi perlombaan. Nah, untuk TM kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang akan kita kerjakan untuk 2 hari pelaksanaan lomba. Oke, sebentar saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil untuk screen-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi untuk technical meeting kali ini kita akan membahas apa saja teknis yang perlu dibahas sebagai persiapan ketika pelaksanaan lomba yang akan dilaksanakan nanti tanggal 4 dan 5 Februari. Nah, di sini adalah modul yang akan kita kerjakan. Jadi dikarenakan nanti di tingkat provinsi kita hanya ada 2 modul, jadi kita samakan saja seperti provinsi, dan nanti ketika selesai pelaksanaan lombanya, kita akan ada pembahasan dan apa saja yang perlu diperbaiki dari semua modul dan modul apa saja yang perlu disiapkan untuk level selanjutnya. Jadi di sini ada 2 modul, di mana modul ini sering sekali sudah dilihat oleh peserta atau pembimbing yang sering mengikuti LKS. Jadi kita ada 2 modul, yaitu klien dan server. Di mana modul klien itu diminta untuk membuat game menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di modul ini tidak diperbolehkan menggunakan library apapun, karena di sini pure untuk mengasah logic para peserta. Kemudian ada modul server side, di mana pada modul server side ini peserta diminta untuk membuat 2 fase, di mana fase pertama adalah membuat RESTful untuk API, dan yang kedua untuk membuat front end sesuai dengan fitur yang diminta, di mana front end menggunakan beberapa framework yang sudah disediakan. Nah, untuk detail dari masing-masing modul, nah di sini ada modul client side, di mana modul client side ini diminta untuk membuat sebuah game di mana resource-nya semuanya sudah ada, seperti image-nya, kemudian contoh alurnya seperti apa, itu akan ada semua. Jadi peserta hanya menggunakan resource yang sediakan, tidak ada framework CSS atau JavaScript tambahan. Jadi semua CSS, semua JavaScript dibuat oleh peserta masing-masing. Jadi tidak ada tambahan framework apapun. Dan untuk file yang dibuat hanya file dalam bentuk index HTML. Juri akan menilai dengan cara mengeklik file index HTML, kemudian kita lihat gamenya apakah berjalan atau tidak. Apakah sesuai dengan poin penilaian atau tidak, nanti kita langsung buka dari file di komputer peserta masing-masing. Nah, kemudian modul selanjutnya adalah modul server side, di mana pada modul server side ini ada 2 fase, di mana fase pertama diminta untuk membuat API dari database yang sudah disediakan, dari framework yang sudah disediakan, dan Postman collection yang sudah disediakan. Jadi di sini resource yang disediakan adalah
database, kemudian Postman Collection List, di mana nanti peserta diminta untuk membuat Postman Collection dengan list yang sudah disediakan, atau URL yang sudah ada, atau input atau output itu yang sudah ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sambil menjelaskan tentang kisi-kisinya. Kemudian untuk front end-nya, untuk fase kedua, itu sudah ada template UI-nya. Jadi peserta hanya menggunakan template yang sudah ada, tidak perlu membuat lagi. Namun peserta diminta untuk membuatnya menggunakan front-end framework seperti React.js dan Vue.js, di mana masing-masing disediakan library tambahan, yaitu Axios dan Router. Jadi nanti untuk para peserta yang akan melakukan lomba bisa menyesuaikan dengan resource yang sudah disediakan. Untuk resource, ketika hari H nanti semuanya akan ada, jadi peserta tinggal menggunakan dan kerjakan apa yang diminta. Lalu outputnya yang diminta untuk modul server ini adalah pasti ada file project, back-end-nya dalam bentuk API, dan front-end-nya dalam bentuk front-end apps-nya. Kemudian export database-nya dan database diagram, karena kita juga ingin melihat apakah database yang kita berikan ada perubahan atau tidak. Dan juga ada foreign key, ataukah ada hubungan relational table, itu nanti kita akan cek semuanya. Intinya kerjakan sesuai dengan permintaan dari soal. Dan ini adalah untuk sistem penilaiannya. Jadi untuk penilaiannya dan waktunya, di sini karena ada 2 modul, jadi 50-50, di mana satu modul itu dilaksanakan selama 4 jam. Jadi pagi kita mulai lomba, siang penilaian. Pagi lomba, siang penilaian. Kira-kira seperti itu. Dan untuk modulnya ada 2, ada klien dan ada server, dengan bobot masing-masing 50%. Kemudian untuk jenis penilaiannya ada 2 jenis, di mana penilaian yang pertama adalah measurement, itu sudah pasti. Jadi ada poinnya, 0, berapa, 1, berapa, itu sudah ada poinnya. Jadi kalau ada, dikerjakan, itu akan dapat poin. Namun, kalau misalnya tidak ada, ya otomatis 0. Itu untuk measurement. Dan untuk point judgment, itu ada range nilainya. Nah, range nilai ini ada 3 jenis, jadi 1/3, 2/3, atau 3/3. Bahkan kalau tidak mengerjakan bisa 0. Mungkin kita bisa langsung lihat contoh penilaian yang akan dilakukan dengan juri. Jadi di sini juri akan menilai 2 jenis poin, yaitu jenis measurement dan judgment. Untuk judgment itu tidak banyak, mungkin paling banyak itu sekitar 15% dari total poin. Jadi kebanyakan poinnya adalah measurement. Intinya sebagai peserta, jika diminta A, kerjakan A. Jika diminta B, ya kerjakan B. Tidak usah jauh dari permintaan soal. Kayak contoh nih, hal-hal kecil itu pasti ada poin penilaiannya. Seperti, misal, diminta untuk membuat folder dengan nama nomor_modul backend. Nah, peserta ini ada yang bandel. Dia ngasih nama misalnya nomor, kemudian backend aja tanpa modul. Nah, itu tidak dapat poin karena diminta di situ sesuai dengan permintaan soal. Nah, hal-hal kecil seperti itu ada poinnya. Bahkan ketika misal ekspor dengan nama dbdam, SQL. Nah, tiba-tiba peserta iseng aja share-nya ketika di ekspor diberi nama pesertanya. Nah, itu tidak akan dapat poin karena diminta dengan nama dbdam. Tujuannya adalah untuk membuat peserta bisa mengikuti aturan, dan karena kalau kita naik ke level lebih atasnya seperti nasional atau di WorldSkill itu ya sama seperti itu. Jika misalnya ada tidak kesesuaian nama atau tidak kesesuaian permintaan, yaitu otomatis akan dibuang nilainya. Jadi nilainya kecil-kecil, misalnya 0,25, 0,25 di total nanti akan jadi poinnya 50. Jadi perhatikan semua detail kecil dari soal. Kira-kira seperti itu. Itu untuk poin penilaian measurement. Sedangkan untuk penilaian judgment, itu kita sudah memiliki range poin penilaian. Jadi ini tidak 1 atau 0, tapi di sini poinnya ada range-nya. Nah, di sini range-nya ada 3, ada 1, 2, dan 3. Namun, kalau misalnya peserta tidak mengerjakan, karena tidak ada penilaiannya, berarti kita juga bisa memberikan nilai 0. Contohnya seperti ini. Di judgment, ini ada poin penilaian untuk template yang digunakan. Jadi misalnya template-nya tidak digunakan, peserta mau coba pakai template sendiri, ya silahkan. Tapi di sini karena template tidak digunakan, otomatis poinnya akan 0. Nah, apabila template digunakan, namun tidak ada modifikasi, jadi template-nya hanya dimasukkan ke dalam front end-nya, tapi tidak ada perubahan sama sekali misalnya, nah di sini aja dapat poin 1. Kemudian, untuk
template dengan sedikit modifikasi itu akan dapat poin 2, dan template yang digunakan dan dimodifikasi semuanya dan sesuai dengan database dan sesuai dengan backend, front end-nya mengikuti semua data, nah itu otomatis akan dapat poin 3. Jadi model perhitungannya adalah jumlah poin di sebelah sini akan dikali dengan poin maksimal. Nah, di sini kebetulan poin maksimalnya 3 supaya gampang menghitungnya. Jadi kalau misalnya dia dapat poin 2, nilainya adalah 2/3 dikali poin maksimal di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya maksimalnya 3, berarti poinnya adalah 2. Nah, kalau misalnya di sini poin maksimalnya cuma 1,5, berarti misalnya peserta dapat poin 2, berarti 2/3 dikali 1,5. Jadi misalnya dapat poinnya cuma 1. Jadi seperti itu cara penilaiannya. Kita ada range nilai dan ada poin maksimal. Intinya, peserta hanya mengerjakan sesuai dengan permintaan. Untuk masalah detail breakdown penilaian nanti itu juri. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk timeline, nah di sini adalah timeline sementara yang dibuat oleh juri. Jadi nanti untuk peserta dan panitia bisa menyesuaikan. Apabila memang tidak bisa sesuai dengan jadwal kegiatan, ya nanti jadwalnya kita bisa tentatif. Intinya untuk pelaksanaan masing-masing modul adalah 4 jam. Jadi kalau misalnya kita mau ambil supaya jam istirahatnya pas di jam 12, berarti kita bisa mulai mengerjakan modul kliennya dari jam 8. Begitu pula untuk hari selanjutnya, untuk modul server, kita bisa mulai dari jam 8 sampai jam 12. Itu ada waktu 4 jam, kemudian siang kita isoma, dan setelah itu juri melakukan penilaian. Kemudian untuk para peserta, apabila dalam proses penilaian, diharapkan peserta tidak meninggalkan lokasi lomba. Jadi berada di sekitar lokasi lomba. Kalau misalnya juri ada kesulitan untuk mengakses komputer peserta, nanti peserta yang bersangkutan akan dipanggil untuk membantu proses penilaian. Kira-kira seperti itu untuk timeline kegiatan di 2 hari kegiatan lomba. Jadi di tanggal 4-nya, di hari pertama, itu kita mulai jam 8, kemudian istirahat jam 12, lanjut jam 1 sampai selesai. Begitu pula dengan hari kedua, kita mulai jam 8, selesai jam 12, istirahat siang, kemudian lanjut untuk penilaian hari kedua. Nah, setelah selesai, nanti kita akan ada pengumuman untuk siapa pemenang dari perlombaan LKS Kota Malang ini. Kemudian untuk spesifikasi software, nah software yang digunakan adalah pasti yang terbaru, karena nanti nasional ataupun provinsi kita juga akan gunakan yang terbaru. Jadi SAM yang terbaru itu versi 8.2 atau lebih tinggi. Kemudian editornya boleh pakai Notepad, boleh pakai Sublime, VS Code, boleh pakai Bracket, kemudian boleh pakai VS Code, atau kalau misalnya mau coba-coba pakai Notepad aja ya nggak masalah, bebas. Untuk peserta enaknya pakai apa, boleh pakai PHP Storm. Kemudian browsernya kita akan gunakan Chrome untuk penilaian. Kemudian ada Composer, ada Node.js, dan yang pasti untuk Postman-nya kita gunakan Postman offline yang versi 7. Jadi nanti sudah disediakan Postman offline yang portable, peserta tinggal copy aja dan gunakan Postman tersebut. Jadi kalau misalnya belum pernah pakai Postman yang versi 7, silakan dicoba mumpung masih ada waktu untuk latihan. Untuk software-nya seperti ini yang disediakan. Kemudian untuk hardware ini bebas sebenarnya. Kalau bisa semakin tinggi semakin baik. Namun di sini kita berikan spesifikasi hardware yang ya minimum lah. Minimumnya adalah i5 Gen 10 supaya tidak berat ketika nanti mengerjakan, supaya tidak tiba-tiba laptopnya lag atau freeze. Jadi minimum i5 Gen 10 atau lebih tinggi disarankan. Kemudian RAM-nya 4 GB atau lebih tinggi, kemudian harddisknya gunakan SSD. Yang pasti OS-nya kita pakai Windows, jadi kalau misalnya ada yang menggunakan Apple, silakan coba untuk menggunakan Windows. Karena nanti di provinsi dan di nasional pun kita akan menggunakan Windows. Kemudian boleh menggunakan mousepad, keyboard, kemudian yang pasti pakai meja dan kursi. Jadi kalau misalnya mouse dan keyboardnya mau bawa sendiri, mau pakai eksternal, mau pakai keyboard mekanik ya silahkan, yang penting tidak boleh menggunakan memori. Kira-kira seperti itu untuk hardware-nya. Lalu untuk plugin VS Code-nya, ini kita samakan dengan LKS tahun lalu. Jadi silahkan
dicek untuk pluginnya. Ini plugin tidak boleh di luar dari permintaan ya. Jadi kalau misalnya di luar list itu plugin tidak diperbolehkan. Ini tidak harus semuanya diinstal, boleh beberapa saja yang diinstal. Nah, ini silakan untuk peserta boleh melihat plugin listnya sudah saya masukkan ke dalam chat. Di chatbox itu ada list dari pluginnya. Coba sekalian kita buka ya untuk list pluginnya. Nah, di sini untuk list plugin tahun lalu sama saja, tidak ada tambahan. Nah, di sini juga ada Postman versi 7 Portable yang bisa dilihat. Ini untuk yang mau coba-coba resource-nya boleh di Google Drive-nya. Itu ada. Kita coba buka. Nah, di sini ada Laravel 12, 11, React, Vue. Tapi kita tidak pakai ini, kita akan pakai yang versi terbaru. Yang akan kita gunakan adalah Postman ini, yang portable. Jadi kalau misalnya peserta ada yang mau coba-coba, silakan dicoba-coba untuk menggunakan Postman-nya. Lalu untuk extension, ini adalah extension yang sudah dicek oleh juri. Jadi silakan kalian boleh install extension ini, tidak harus semua, tapi yang kalian gunakan saja. Kayak misalnya di sini kan ada beberapa tema kan. Kalau misalnya temanya tidak digunakan ya tidak usah diinstal, tidak apa-apa. Kira-kira seperti itu untuk resource atau plugin yang boleh digunakan. Nah, ini adalah kisi-kisi dari apa yang akan kita kerjakan untuk LKS nanti. Tadi saya sudah letakkan di pin, di chat. Ini saya coba copy lagi kalau misalnya yang baru join tidak bisa melihat. Nah, silakan sambil dibuka untuk kisi-kisinya. Nah, di sini untuk kisi-kisinya yang pasti ini bukan soal. Yang pasti ini hanya bentuk dari apa yang nanti akan dikerjakan atau gambaran. Nanti gambarannya seperti ini. Intinya ada 2 modul, ada klien dan server, dan bagaimana cara pengerjaannya seperti ini. Nah, ini adalah klien modul yang digunakan untuk soal LKS nasional dengan nama World Head Football. Nah, ini contoh soalnya. Terus di sini diberitahu peserta diminta untuk membuat sebuah game World Head Football menggunakan HTML dan CSS. Semua resource sudah disediakan dalam zip, jadi silakan digunakan. Tidak perlu menggunakan resource baru. Nah, di sini contohnya waktunya adalah 3 jam. Nah, kalau di nasional waktunya 3 jam, cuman kita akan coba 4 jam untuk level kota. Untuk 1 jam pertama diminta untuk buat layout dan 2 jam untuk finishing. Nah, di sini akan dicek menggunakan Google Chrome. Di sini ada beberapa requirement, nah ini ikuti. Kalau misalnya diminta untuk membuat seperti ini, ikutin aja. Jadi ini, kalau ini aja ada di dalam game ya, otomatis akan dapat poin. Nah, entah berapa poinnya itu nanti ada di list poin penilaian. Kemudian, di sini yang paling penting adalah bagian functionalities. Kayak contoh, ketika game pertama kali dibuka, akan berada di tengah dan ada welcome text yang dibuka. Nah, ini aja ada, dapat poin. Kemudian player bisa masuk ke dalam game dengan memasukkan username dan mengklik play button. Nah, itu otomatis akan dapat poin. Kemudian ketika play buttonnya disable jika user belum memasukkan username, itu otomatis dapat poin. Intinya ikuti aja dari semua poin penilaian sampai selesai. Nah, di sini poin penilaian hanya ada 22. Nah, 22 ini nantinya akan di breakdown ke bawah. Jadi nanti misalnya di sini ketika game start ada timer. Nah, timernya 30 detik ketika easy, kemudian 20 detik untuk medium dan 15 detik untuk hard misalnya. Nah, ini ada poin penilaiannya, misalnya bisa 30 detik ada poin, 20 detik ada poin, 15 detik ada poin. Kira-kira seperti itu. Jadi ikuti poin penilaian sekecil apapun dari soal, bisa mengerjakan, nilai maksimal, menang. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah untuk game yang modul client side. Jadi di sini hanya buat file dengan nama index.html. Jangan dipisah filenya, cukup index.html. Jadi sebelumnya banyak peserta yang mengerjakan membuat banyak file. Misalnya ada index HTML, kemudian ada game HTML, kemudian ada part HTML, dan lain-lain.
Jadi kita hanya akan menilai satu file saja dengan nama index. Jadi ini single page. Tidak boleh ada halaman lain di modul ini. Kalau misalnya mau buat CSS gimana CSS silahkan. Yang penting indeksnya atau HTML-nya cuman satu. Mau buat CSS, JavaScript, mau bikin 10 file silahkan. Yang penting indeksnya hanya satu. File HTML-nya hanya satu. Kemudian untuk selanjutnya ini modul server. Nah, di modul server, di sini peserta diminta untuk buat website dengan nama Facegram. Kemudian di sini intinya adalah seperti Instagram tapi versi websitenya. Kemudian di sini dibagi menjadi dua fase, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada fase full REST API dan fase front end. Di mana REST API-nya kita menggunakan Laravel dan front end-nya kita menggunakan React dan Vue.js. Nah, untuk fase 1 di sini sudah dijelaskan ada konten tab apa yang harus tampil, kemudian endpoint-nya apa, kemudian di sini ada authentication, ada menggunakan apa, di sini contohnya authentication-nya menggunakan Sangstum, kemudian request header-nya pakai apa, di sini menggunakan bearer token. Nah, itu semuanya sudah dijelaskan di soal. Jadi nanti hari H sudah ada soalnya, silakan dikerjakan sesuai dengan permintaan. Bahkan URL-nya pun sudah ada, jadi diikuti untuk semua yang diminta oleh soal. Kemudian, metodenya juga ada, deskripsi juga ada, request-nya itu diikuti sesuai dengan poin permintaan. Karena ini modelnya API, urutannya pun sama, jangan dibedakan. Jadi kalau misalnya di atas full name, di bawahnya bio, ya ikuti. Ada full name dan bio. Kalau misalnya dibalik, ya udah beda lagi poinnya nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini output-nya sudah ada, tokennya contohnya, kemudian detailnya itu sudah ada, ikuti saja permintaan soal. Bahkan ketika invalid itu sudah ada detailnya, silakan diikuti. Ini contoh URL-nya, kemudian bisa lebih lanjut, mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian untuk bagian kedua atau fase kedua, kita akan membahas tentang bagian front end. Nah, ini bagian front end. Untuk bagian front end, HTML sudah ada, jadi silahkan digunakan template HTML-nya. Tidak perlu buat baru karena template-nya sudah ada. Nah, di sini diminta untuk menjalankan atau membuat front end dari API yang sudah dibuat. API sudah ada, semua URL sudah ada, semua request sudah ada, semua output sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal membuat aplikasinya dengan front end. Di mana di sini ada deskripsi beberapa halamannya. Contohnya di sini adalah generalnya, jadi ketika dokumen dibuka, titelnya apa. Jadi misalnya di sini ketika dibuka harus menampilkan halamannya namanya apa? Berarti kalau login, titelnya ganti login. Kalau misalnya home, berarti titelnya ganti home. Kalau register, titelnya berubah register, dan seterusnya. Kemudian menampilkan username dan logout button ketika login. Kemudian bisa klik username untuk masuk ke profil page. Itu kemudian bisa logout, dan lain-lain. Itu bisa dilihat detailnya. Jadi semua halaman sudah ada detailnya. Kayak seperti register, detailnya seperti apa, halaman login detailnya seperti apa, homepage seperti apa, kemudian user profile seperti apa, dan create new post itu seperti apa. Itu tinggal diikuti saja dari soalnya. Kemudian di sini ada IRD-nya, contoh database-nya. Ini contoh yang di screenshot nanti, yang di output, nanti diminta soal. Contohnya seperti ini, jadi kita bisa lihat, oh ternyata follow ini terhubung dengan user, kemudian post ini terhubung dengan user, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian media file yang disediakan pasti ada framework-nya, ada Laravel, React, dan Vue. Kemudian ada SQL-nya, kemudian ada Postman Collection, dan ada template HTML-nya. Nah ini contohnya pakai Bootstrap. Jadi mungkin nanti kalau misalnya template kalian pakai Tailwind, ya silakan digunakan template yang sudah ada. Nah, kemudian di sini contoh pengumpulannya nanti nama peserta, kemudian nama modulnya. Dan nanti akan dijelaskan ketika pelaksanaan untuk lebih detailnya tentang teknis pengumpulannya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan apa yang akan kita kerjakan, apa kisi-kisi yang akan ada untuk LKS nanti. Mungkin dari saya cukup, silakan jika ada yang bertanya. Oke, silakan untuk peserta jika ada yang bertanya atau ada tambahan dari Pak Eko.
Untuk teknis mungkin sudah sangat cukup. Mungkin ini dulu Pak, biar teman-teman pembimbing sama adik-adik ini yang coba melihat dari itu. Mari Bapak Ibu pembimbing, jika ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, atau untuk pesertanya, atau malah ini udah mulai pada ngerjain kisi-kisi, siapa tahu, sudah tidak sabar. Oke, untuk yang pertama ini ada pertanyaan. Untuk modul klien, apakah tema dari modul tersebut sudah pasti game atau mungkin ada perubahan tema selain game pada soal asli nantinya? Jadi sebenarnya game itu adalah salah satu jenis untuk client side-nya. Jadi entah nanti game atau bukan, tapi kemungkinan 80% game. Jadi yang penting peserta bisa mengerti tentang logic programmingnya sudah kuat, tentang JavaScript-nya sudah kuat. Soalnya game atau tidak, menurut saya sudah siap pastinya untuk peserta yang melaksanakan lomba. Kemudian apakah kalian bisa meminta marking setelah selesai? Pasti nanti poin penilaian akan diberikan setelah selesai lomba, jadi tidak perlu takut. Front end menggunakan TypeScript. Front end menggunakan TypeScript kalau misalnya kemarin sih, tahun lalu sih tidak diperbolehkan ya untuk TypeScript ya. Kita pakai JavaScript aja. Sepertinya kita samakan dulu. Kita tidak menggunakan TypeScript. Untuk pelaksanaan lomba nanti kita ini ya, tidak ada internet, jadi offline. Makanya kita coba untuk menggunakan Postman yang versi offline. Karena versi yang terbaru itu kan harus login ya. Jadi untuk versi aplikasinya, untuk Postman-nya kita pakai versi 7. Jadi nanti untuk para peserta silakan menyesuaikan kalau ada fitur-fitur yang berbeda dari Postman yang digunakan biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk teknis soalnya atau untuk hardware? Mas David, Ya, baik Pak. mungkin ini kan sebagian besar yang ikut bertanding atau di LKS Kota Malang ini mungkin sebagian besar sudah paham gitu ya. Tapi mungkin karena ada beberapa nama-nama yang memang mungkin hampir tiap tahun ikut sehingga sudah sangat jelas gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru ikut join sehingga mungkin perlu dijelaskan. Dan tadi teman-teman kalau ada yang kurang jelas monggo hubung ada ini Mas David. Mungkin nanti saya akan coba nyambung yang terakhir aja. Mungkin monggo teman-teman yang baru terutama yang baru ikut lomba biar ini menjadi pertandingan yang menarik karena beberapa kali saya ikut di level Jawa Timur, hampir 3 kali 4 kali ya Mas David ya. Iya Pak. Sebenarnya
Kota Malang ini selalu menjadi barometer gitu. Rasanya ini walaupun bertanding di kota nih kayak di levelnya kayak di provinsi gitu ya. Dan skema yang kita pakai pun persis seperti yang di LKS Jatim kemarin ya Mas David. Ya, Ada Pak. 2, waktunya pun juga sama persis gitu. Mungkin yang perlu diperhitungkan banget itu terkait yang dari pengalaman nih ya, karena kan kita ingin mencari yang terbaik dari Malang. Kita ini Malang selalu 2-3 tahun ini di nasional untuk web teknologi itu di Jatimnya itu nggak sampai ke 1 gitu. Selalu agak sedikit tercecer dengan teman-teman yang di Surabaya kemarin. Kita paling 2 gitu ya, 1, 2, 3, yang 1 kan belum gitu. Nah mungkin motivasi juga untuk teman-teman yang menjadi pembimbing juga, bagaimana kalau tahun ini yang sudah lama terlepas dari Malang terkait dengan web Jatim 1 itu harusnya menjadi concern juga. Nah, mumpung di sini Mas David dihadirkan dan saya pikir sudah sangat detail yang disampaikan tadi, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas, gitu ya, biar sekali lagi Malang ini nanti ketika di Jatim jadi Jatim 1 gitu, nggak lagi 2 gitu ya, atau 3 bahkan gitu. Sehingga mungkin pengalaman-pengalaman kemarin seperti teman-teman yang sudah expert di sini ada Bu Yanuar dan teman-teman yang sudah memang setiap kali membimbing itu mungkin pasti mengevaluasi kekurangan kemarin apa sih teman-teman itu ketika di level Jatim sehingga nggak bisa jadi Jatim 1 gitu. Ini mungkin kita mulai dari Malang ini biar lebih baik lagi mungkin ketika menjadi coach-nya atau melatih adik-adik yang mau bertanding gitu. Mumpung ada Mas David untuk bisa lebih karena mungkin yang lain tidak bisa mengundang Mas David gitu ya. Mungkin saya nggak tahu gitu ya. Kabupaten kota yang lain di Jatim mungkin nggak bisa mengundang Mas David untuk bisa seperti ini gitu. Ya silakan mungkin teman-teman guru. Ini Mas David karena kan kalau dengan guru kan hampir setiap saat saya ketemu ya. Memang masih agak malu-malu juga gitu ya. Nah mungkin itu, mungkin pengalaman teman-teman yang kemarin, kenapa sih kita kok nggak jadi Jatim 1 gitu. Atau Mas David bisa spill juga ini, biar mungkin sebagai ini, kenapa kok kita kemarin kekurangannya di mana gitu ya. Walaupun saya juga tahu gitu, kalau Mas David yang menyampaikan lebih baik lagi. Moga Mas David atau yang lain. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan ditanyakan. Ya apapun online perlombaan, baik hardware maupun software atau alurnya seperti apa. Nah ini ada pertanyaan, untuk infrastruktur API sudah dalam boilerplate atau kami harus menjalankan komen PHP Artisan install API secara mandiri, nanti menggunakan PHP Artisan install API ya. Jadi kita nanti untuk Laravelnya kita hanya sediakan Sangstum, silakan kalian gunakan sesuai dengan yang diminta soal. Nah kemudian ada yang nanya nih, kenapa kok kita pakai SAM nggak pakai Laragon? Karena kita nginduk dari pusatnya. Jadi kan tujuan dari LKS ini, pusatnya itu adalah WorldSkill. Nah dari WorldSkill-nya, untuk software yang disepakati, seperti kenapa kok pakai OS-nya Windows, kenapa kok pakainya Laravel, kenapa kok nggak pakai yang lain, kenapa kok pakainya PHP, kenapa nggak pakai Python, kenapa nggak pakai C, bla bla bla. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kenapa kok kita masih menggunakan PHP, karena memang dari induknya itu masih pakai itu. Karena tujuan nanti ending dari lomba ini adalah level internasionalnya adalah WorldSkill, kemudian turun lagi ke ASEAN Skill, kemudian turun lagi ke LKS nasional, turun ke provinsi dan turun ke kota. Nah, makanya daripada peserta nanti setelah udah kebiasaan pakai software A atau programming language A, tapi ketika level selanjutnya harus belajar lagi hal yang baru, makanya kita samakan saja standarnya. Jadi supaya kita menaikkan standar menggunakan kebiasaan supaya tidak kaget lagi nanti untuk level selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk masalah API, jadi API ini kita akan samakan seperti provinsi kemarin. Untuk provinsi kemarin kita akan sediakan list API apa saja. Jadi nanti ada apa aja yang perlu dimasukkan ke dalam postman-nya. Dan nanti peserta diminta untuk membuat postman-nya sendiri. Nanti kalau tingkat provinsi kemarin seperti itu. Jadi nanti ada postman list-nya, ada screenshot bentuk postman list-nya, nanti ada apa aja. Kayak misalnya authentication, di dalamnya ada login, ada logout, ada login
berhasil, login gagal, nanti contohnya akan ada semua. Jadi peserta tinggal mengikuti saja. URL-nya sudah ada, inputnya sudah ada, outputnya sudah ada, silahkan tinggal diikuti saja. Khusus untuk modul API itu tidak ada kreativitas, jadi ikuti saja permintaan soal ABC dan kerjakan saja sesuai dengan permintaan. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika ada yang masih bingung, untuk sesi Q&A ini silakan ditanyakan saja. Kembali lagi kenapa tadi saya tekankan, pastikan hal-hal kecil itu dikerjakan, karena kebanyakan kalau untuk peserta ketika udah baca soal ternyata wah soalnya seperti ini, udah kaget aja sendiri. Ternyata di dalam soal itu ada poin-poin kecil, nah itu tuh yang sebagai pembedanya. Kayak seperti kemarin untuk LKS Provinsi, itu bedanya kecil sekali, 0, semua. Jadi pastikan hal-hal kecil jangan tertinggal. Karena untuk penamaan saja itu kita sudah ada poinnya juga. Jadi untuk pesertanya diminta untuk lebih teliti lagi untuk soalnya. Kira-kira seperti itu. Ini belum ada lagi yang mau bertanya. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Eko, silakan kalau ada tambahan, Pak. Mungkin Atau sudah sangat jelas Pak Mas David. Jadi mungkin teman-teman betul kata Mas David mau segera mencoba kisi-kisi tadi itu. Poin juga yang perlu digarisbawahi mungkin teman-teman pembimbing ke anak asuhnya, ikutin betul perintah yang disoal, ya. Itu yang menjadi sesuatu yang jadi pembeda gitu. Nah, kan ada 2 modul apa tadi, client yang dan server. client sama si server gitu ya. Dari pengalaman nih ya, sebenarnya kalau kita tahun ke tahun sudah sangat baik, sudah sangat meningkat. Yang seru itu nanti sebenarnya bertandingnya itu yang di klien sekarang udah lumayan berimbang ya Mas David ya. Iya Pak, Nah, sudah pada itu bisa sudah mengerjakan lumayan semua. berimbang dan itu betul-betul perhatikan seperti yang ada 1 sampai 22 tadi ya. Poin-poin kecil itu harus diambil. Tadi kan ini kan sama-sama nilainya. Jadi 50 di site, kemudian di server side juga 50 ya. Iya Pak. Mungkin teman-teman harus betul-betul jeli per item itu harus dilakukan dan harus diikutin. Walaupun mungkin sederhana gitu ya, kayak misalkan ukuran apa tadi ya, membuat logo dan macam-macam, itu ikutin betul sesuai perintah itu. Nah, sedangkan yang di server side ya, sebenarnya ini betul-betul ini, karena ini tanding dan lomba ya, kecepatan jadi ukuran penting kalau yang di situ. Apa itu kebiasaan, karena itu betul-betul lebih banyak apa ya, berlatih ini bukan masalah harus selesai kapan, tapi ada ukuran waktu di situ. Sehingga mungkin teman-teman bisa harus berlatih lebih. Mungkin kalau saya berlatih sekian, ini saya selesaikan dalam waktu 5 jam. Oke, saya coba lagi kayak gitu. Karena ini bertanding gitu. Jadi mungkin Anda bisa menyelesaikan, tapi waktunya masih lama gitu. Mungkin kalah dengan teman yang skill ketika typingnya itu betul-betul sangat kuat ya, sehingga jadi lebih cepat. Itu juga perlu diperhatikan. Ini sekali lagi ini bertanding, ada batasan waktu di situ, ada variabel waktu yang teman-teman harus pikirkan. Kemudian ada sesuatu yang seperti tadi itu contohnya yang Mas David sampaikan, sudah disediain misalkan template HTML gitu ya. Nah, kadang-kadang itu mungkin karena sibuk mengerjakan yang lain dan itu akhirnya lepas gitu. Padahal ini lomba ya. Artinya poin-poin penting itu harus betul-betul diambil dan yang mungkin itu harus dikerjakan biar dapat poin gitu. Jangan terjebak, wah saya ini masih bermasalah di sini, misalkan ketika kita belum jalan, padahal di sisi yang lain mungkin di sisi front end lah misalkan kayak gitu, yang itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan back end tapi bisa dapat nilai, kenapa itu nggak dikerjakan kayak gitu-gitu juga, itu juga poin penting ya Mas David ya. Iya, Karena itu kan ada yang terlupa gitu, teman-teman fokus di yang karena belum jalan ketika dites dengan Postman belum berhasil, karena ada waktu yang ada batasan di situ, Anda lupa mengerjakan sesuatu yang ini. Padahal mungkin di client side-nya sempurna gitu misalkan ya. Ini kan lomba. Jadi di client side-nya sempurna,
tetapi di front end-nya, di server side-nya berantakan, tetap kalah gitu. Karena ini lomba gitu ya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan dan mungkin teman-teman pembimbing sadari, mungkin anak asuhnya hebat ketika berlatih, tetapi parabel-parabel lain ketika di lomba itu juga perlu dikuatkan gitu. Itu aja tambahan Mas David dan teman-teman pembimbing semua ya. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun semakin baik dan semakin meningkat dan harusnya ya Malang lah ini saatnya harus kembali ke nomor 1 di Jatim gitu. Biar nanti bisa tampil di nasional. Itu tambahan dari saya Mas David dan Bu Naura ya. Kalau ada yang mungkin kalau memang dirasa sudah jelas dan clear, mungkin bisa teman-teman sudah mulai mempersiapkan strategi dan untuk menyiapkan anak asuhnya. Gitu Mas David, kalau dari saya pikir itu saya cukup. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin saya juga sudah cukup. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Naura. Silakan Ibu Naura. Baik Pak, terima kasih Pak David dan Pak Eko atas pemaparannya. Kemudian ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu pembimbing dan peserta bahwa loading barang dimajukan pada hari Senin tanggal 2 Februari mulai pukul 8 sampai pukul 12 di Lab RPL SMKN 4 Malang. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya pada TM pagi hari ini. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.